Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus kosinus, jumlah, dan selisih sudut. Mari kita mulai. Sebagai pendahuluan, kita ingat beberapa hal berikut. Yang pertama, rumus sinus selisih sudut. Bentuknya adalah sin alfa min beta, nilainya sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Yang kedua, kita ingat rumus-rumus untuk sudut penyiku. Yang pertama, cos alfa nilainya sama dengan sinus 90 derajat min alfa. Kemudian yang kedua, sin alfa sama dengan cosinus 90 derajat min alfa, dan tangen alfa sama dengan kotangen 90 derajat min alfa. Baik, sekarang kita mulai menentukan rumus kosinus dari jumlah sudut. Kita akan menentukan rumus untuk kosinus dari alfa ditambah beta. Bentuk kosinus alfa ditambah beta ini dapat dituliskan sebagai sinus 90 derajat dikurangi alfa ditambah beta, atau sama dengan sinus 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Kemudian dua suku ini kita pisah menjadi bentuk seperti ini, sinus 90 derajat min alfa dikurangi beta. Selanjutnya kita gunakan rumus sinus dari selisih sudut. Bentuk ini kita jabarkan menjadi sinus dari 90 derajat min alfa dikalikan cos beta dikurangi cosinus 90 derajat min alfa dikalikan sin beta. Nilai ini sama dengan cosinus dari alfa, sedangkan nilai ini sama dengan sinus dari alfa. Maka bentuk ini kita ubah menjadi cosinus alfa dikalikan cosinus beta dikurangi sinus alfa dikalikan sinus beta. Inilah rumus kosinus dari jumlah sudut. Kesimpulannya, rumus kosinus dari jumlah sudut adalah cosinus alfa ditambah beta sama dengan cosinus alfa kali cosinus beta dikurangi sinus alfa kali sinus beta. Prinsipnya, cosinus alfa ditambah beta hasilnya sama dengan cosinus kali cosinus dikurangi sinus kali sinus, atau cos-cos dikurangi sin-sin. Kita lanjutkan dengan rumus cosinus dari selisih sudut. Kita akan menentukan rumus dari cosinus alfa min beta. Bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai cosinus dari alfa ditambah min beta. Kemudian bentuk ini kita jabarkan menggunakan rumus cosinus dari jumlah sudut. Hasil penjabarannya adalah cosinus alfa dikalikan cosinus min beta dikurangi sin alfa dikalikan sin min beta. Kita ingat rumus untuk sudut negatif. Sinus dari min alfa nilainya sama dengan min sin alfa, sedangkan cosinus dari min alfa nilainya sama dengan cos alfa. Maka bentuk yang ini dapat kita ubah menjadi cos beta. Sedangkan bentuk ini dapat kita ubah menjadi min sin beta. Jadi bentuk ini dapat diubah menjadi cosinus alfa dikalikan cosinus beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Inilah rumus dari cosinus selisih sudut. Kesimpulannya, rumus cosinus dari selisih sudut adalah cos alfa dikurangi beta, nilainya sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Prinsipnya, cosinus alfa dikurangi beta nilainya sama dengan cos-cos ditambah sin-sin. Kita teruskan dengan contoh yang pertama. Jika alfa ditambah beta
sama dengan 60 derajat, dan kosinus alfa kali kosinus beta sama dengan sepertiga, hitunglah nilai dari sin alfa kali sin beta. Yang diketahui, alfa ditambah beta sama dengan 60 derajat. Kita hitung nilai dari kosinus alfa ditambah beta, nilainya sama dengan kosinus dari 60 derajat. Ruas kiri kita jabarkan, hasilnya adalah kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Sedangkan ruas kanan nilainya sama dengan setengah. Diketahui bahwa cos alfa kali cos beta nilainya sama dengan sepertiga. Maka bentuk ini kita ganti dengan sepertiga. Kita peroleh sepertiga dikurangi sin alfa kali sin beta, nilainya sama dengan setengah. Kemudian sepertiga kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi min sepertiga. Nilai setengah dikurangi sepertiga ini sama dengan 1/6. Jadi sin alfa kali sin beta nilainya sama dengan min 1/6. Contoh yang kedua, jika kosinus alfa ditambah beta sama dengan 2 kali kosinus alfa dikurangi beta, hitunglah nilai dari tangen alfa kali tangen beta. Jawabnya, yang diketahui kosinus alfa ditambah beta sama dengan 2 kali kosinus alfa min beta. Kita tahu bahwa hubungan antara tangen alfa dengan sinus alfa dan kosinus alfa adalah tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Maka untuk menentukan nilai dari tangen alfa dikalikan tangen beta, kita akan menentukan atau kita akan mencari dari yang diketahui ini bentuk dari sinus dibagi kosinus. Baik, caranya adalah sebagai berikut. Ruas kiri kita jabarkan, hasilnya seperti ini. Kemudian ruas kanan kita jabarkan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya 2 kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah yang ini. Kemudian 2 kita kalikan dengan yang ini, hasilnya adalah yang ini. Kita akan menentukan hubungan antara sin, cos, dan tangen yang bentuknya seperti ini. Maka yang mengandung sinus kita pindah ke ruas kiri. Ini sudah di ruas kiri. Sedangkan yang ini kita pindah ke ruas kiri. Kemudian yang mengandung kosinus kita pindah ke ruas kanan. Ini kita pindah ke ruas kanan. Kita peroleh bentuk seperti ini. Min sin alfa dikalikan sin beta, itu yang ini. Kemudian min 2 kali sin alfa kali sin beta diperoleh dari yang ini, yang kita pindah ke ruas kiri, sama dengan 2 kali cos alfa kali cos beta, itu yang ini, dikurangi cos alfa kali cos beta. Ini diperoleh dari yang ini, dipindah ke ruas kanan. Bentuk ini hasilnya sama dengan min 3 kali sin alfa kali sin beta. Sedangkan bentuk ini hasilnya sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta. Sekarang sinus yang di sini kita bagi dengan kosinus yang ini. Kita peroleh sin alfa kali sin beta dibagi kosinus alfa kali kosinus beta sama dengan min sepertiga. Atau sin alfa dibagi cos alfa dikalikan sin beta dibagi cos beta, nilainya sama dengan min sepertiga. Bentuk ini sama dengan tangen alfa, dan bentuk ini sama dengan tangen beta. Jadi tangen alfa dikalikan tangen beta, nilainya sama dengan min sepertiga. Contoh yang ketiga, jika sin beta sama dengan T, dengan beta merupakan sudut tumpul, jadi beta merupakan sudut di kuadran yang kedua, nyatakan bentuk
kosinus beta ditambah pi per 3 dengan menggunakan T. Baik, bentuk kosinus dari beta ditambah pi per 3 jika dijabarkan, kita peroleh hasilnya adalah kosinus beta kali kosinus pi per 3 dikurangi sin beta kali sin pi per 3. Untuk nilai ini sama dengan setengah, sedangkan nilai ini sama dengan setengah akar 3. Nilai sin beta sama dengan T. Kemudian untuk menentukan nilai dari cos beta, kita buat sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya adalah beta. Karena sin beta sama dengan T, maka panjang sisi ini adalah T dan panjang sisi miring adalah 1. Kemudian kalau kita misalkan panjang sisi yang di sini sama dengan X, jika kita hitung menggunakan teorema Pythagoras, nilai X sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurangi T kuadrat, atau sama dengan akar dari 1 min T kuadrat. Dari sini kita peroleh nilai cos beta sama dengan min dari akar 1 min T kuadrat. Cos beta bernilai negatif karena beta merupakan sudut tumpul. Sekarang cos beta kita ganti dengan ini. Kemudian cos pi per 3 kita ganti dengan setengah. Sin beta kita ganti dengan T. Dan sin pi per 3 kita ganti dengan setengah akar 3. Kita peroleh bentuk seperti ini. Bentuk ini dapat difaktorkan menjadi min setengah kali akar 1 min T kuadrat ditambah T akar 3. Demikianlah pembahasan mengenai rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai rumus tangen jumlah dan selisih sudut.